Back to where we all came from. Halo semuanya, gue Billy, dan di video ini gue bakalan nge-review film yang baru aja gue tonton guys. Oke, jadi gue baru aja selesai menonton sebuah film yang mungkin kayaknya ini bakalan jadi film horor favorit gue di tahun 2025 sejauh ini ya. Film ini tuh ditulis dan disutradarai oleh Ryan Coogler guys. Buat kalian yang gak tahu Ryan Coogler itu siapa, dia ini yang menyutradarai film seperti Black Panther dan juga Creed ya. Sebenarnya gue tuh gak terlalu tahu guys tentang dia. Jadi tadinya tuh gue sama sekali nggak berekspektasi terlalu tinggi sama film terbarunya ini. Tapi setelah gue menontonnya, ternyata ini film bener-bener gila guys. Ini adalah film horor yang sangat unik dan berbeda ya dari kebanyakan film horor lainnya. Gue bener-bener suka dan terobsesi banget sih sama film yang satu ini. Karena jujur aja, gue jarang banget sih nonton film horor yang mempunyai cerita dan penulisan karakter yang begitu detail dan kompleks seperti film ini ya. Oke, mungkin kalian udah penasaran sebenarnya film apa yang gue maksud? Ya, sama seperti yang ada di judul video ini, film yang bakal gue bahas di video kali ini itu adalah Sinners. Oke, dari opening barusan kalian udah dengar ya betapa sukanya gue sama film Sinners ini. Dan ya, gue emang suka banget sama film ini guys. Tapi entah kenapa gue ngerasanya bakal banyak juga sih orang-orang yang gak suka sama film ini ya. Nah, kenapa gue berani bilang kayak gitu? Tentunya gue punya alasan tersendiri yang nantinya bakalan gue jelasin guys. Jadi gue harap kalian nonton video ini sampai habis biar kalian tuh gak salah paham ya. Oke, sebelum gue ngebedah isi filmnya, mungkin di sini gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian cerita dari film ini. Film ini tuh mengambil latar waktu di tahun 1930-an yang menceritakan tentang saudara kembar yang bernama Smoke dan Stack yang merupakan veteran Perang Dunia ke-1. Mereka berdua pulang ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun bekerja untuk keluarga mafia yang ada di Chicago guys. Nah, rencana mereka berdua setelah pulang ke kampung halamannya itu adalah untuk memulai usaha baru semacam bar atau tempat hiburan malam gitu yang diperuntukkan untuk orang-orang berkulit hitam guys. Nah, kemudian Smoke dan Stack ini membeli sebuah tempat pengrajin kayu dari seseorang berkulit putih yang bernama Hawkwood. Rencana Smoke dan Stack itu adalah ingin merubah tempat tersebut menjadi sebuah bar yang akan dimilikinya nanti. Oh ya, by the way, karakter Hawkwood ini jangan sampai dilupain ya sama kalian. Karena dia tuh bukan karakter figuran guys, melainkan karakter yang mempunyai peran yang cukup penting di dalam film ini juga. Oke, kita lanjut ke ceritanya sekarang. Rencana Smoke dan Stack untuk membangun sebuah bar itu tentu nggak berdua doang ya. Mereka juga mengajak kerabat-kerabatnya untuk bekerja sama, yang nantinya mereka semua akan mempunyai tugasnya masing-masing di tempat bar tersebut. Oke, di sini gue pengen ngasih tahu untuk karakternya itu ada siapa aja ya. Yang pertama itu ada Sammy. Dia ini adalah seorang anak remaja yang memiliki bakat luar biasa dalam bermain gitar. Dan juga Sammy ini adalah sepupu dari karakter Smoke dan Stack guys. Nah, tapi ada fakta menarik nih dari karakter Sammy ini. Dia ini adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sangat religius, yang dimana ayahnya Sammy itu adalah seorang pendeta guys. Dan juga ayahnya Sammy ini itu menganggap kalau musik blues, yaitu musik kegemaran Sammy, itu adalah musik yang bersifat supranatural. Jadi bakat yang dimiliki oleh Sammy itu tuh nggak disukain guys sama orang tuanya. Nah, tapi hal tersebut tuh sangat berbanding terbalik ya untuk karakter Smoke dan Stack. Begitu juga untuk orang-orang yang ada di dalam bar tersebut. Yang dimana mereka ini justru sangat suka dengan musik blues yang dimainkan oleh Sammy ini. Jujur gue suka banget ya sama orang-orang yang ada di dalam bar tersebut. Karena mereka ini selalu mengapresiasi bakat yang dimiliki oleh karakter Sammy ini guys. Oke, kita lanjut ke perkenalan karakter-karakternya ya. Selain Sammy, ada juga beberapa karakter lain yang diajak oleh Smoke dan juga Stack untuk bekerja sama di tempat bar miliknya tersebut. Ada Delta Slim yang diajak untuk menjadi seorang pianis, ada Annie yaitu mantan kekasih Smoke yang bertugas sebagai juru masak, lalu ada sepasang pemilik toko setempat bernama Grace dan Bo Chow yang menjadi pemasok atau supplier. Dan kemudian mereka juga sempat mengajak seorang pekerja lapangan yang bernama Cornbread untuk menjadi penjaga di sana guys. Oke, itu adalah karakter-karakter yang nantinya bakalan bekerja di tempat bar milik Smoke dan Stack ya. Sebenarnya masih ada lagi sih satu karakter yang cukup penting di dalam cerita film ini. Karakternya itu bernama Mary. Dia ini adalah seorang wanita berkulit putih yang ternyata adalah mantan kekasih Stack.
Dan Mary itu menjadi satu-satunya tamu berkulit putih yang diizinkan masuk ke dalam bar tersebut, guys. Sebenarnya di awal-awal, usaha Smoke dan Stack ini itu berjalan lancar ya. Tempatnya itu sangat ramai dan mereka semua bernyanyi dan menari bersama-sama dengan perasaan riang gembira tanpa rasa takut sama sekali. Nah, tapi tanpa mereka sadari, ternyata ada sebuah bahaya yang sedang mengancam mereka semua, guys. Nah, bahayanya itu seperti apa? Oke, kayaknya kita harus move on dulu ya sama karakter Smoke dan yang lainnya ini. Karena di tempat yang lain, itu sedang terjadi sesuatu yang sangat menyeramkan, guys. Sementara itu, di suatu tempat yang lain, terdapat seseorang yang bernama Remik yang sedang berlari karena dikejar oleh suku Cocteau. Dan kemudian, Remik datang ke salah satu rumah yang ada di sana untuk meminta pertolongan agar Remik ini dapat bersembunyi dari suku Cocteau. Dua orang dari pemilik rumah itu pun mengizinkannya untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Nah, tetapi tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang sangat tidak disangka. Yang ternyata, Remik ini adalah sesosok vampir, guys. Dan orang-orang dari suku Cocteau yang sedang mengejar Remik itu adalah para pemburu vampir. Nah, kehadiran Remik tersebut pun membuat pemilik dari rumah itu menjadi dalam bahaya ya. Dan ya, nggak lama kemudian, Remik pun langsung menggigit kedua orang yang ada di dalam rumah tersebut dan membuat mereka berdua menjadi vampir juga, guys. Nah, setelah kedua pemilik dari rumah tersebut menjadi vampir juga, mereka bertiga pun datang ke tempat bar milik Smoke dan Stack, guys. Nah, kehadiran mereka bertiga di area bar tersebut pun membuat suasana yang ada di sana menjadi penuh dengan kewaspadaan. Orang-orang yang ada di dalam bar tersebut, itu tuh mereka nggak sadar, guys, kalau ketiga orang yang ada di sana itu adalah sesosok vampir. Oke, mungkin segitu aja sih cerita yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang film Sinners ini. Overall gue cukup suka ya sama cerita dari film Sinners ini. Film ini memiliki pacing yang lambat, tapi cukup efektif. Menurut gue, ini adalah film yang sangat proper dari segi cerita dan penulisan karakternya. Semuanya disusun dengan sangat rapi di dalam film ini, yang hal tersebut membuat gue menjadi merasa sangat peduli pada setiap karakter yang ada di dalam filmnya. Jujur aja, saat gue nonton film ini tuh gue ngerasa kayak nggak pengen ada karakter yang mati di dalam filmnya. Terutama itu karakter Smoke dan teman-temannya ya. Gue tuh bener-bener suka banget sih sama mereka semua. Ikatan kepercayaan dan persaudaraan mereka itu sangat kuat di dalam film ini. Film ini memperlihatkan hubungan yang sangat baik pada setiap karakternya. Yang hal tersebut membuat kita menjadi merasa sangat dekat pada setiap karakter yang ada di dalam film ini, guys. Oke, untuk ceritanya sendiri, menurut gue cukup seru ya. Walaupun horornya ini baru terasa di bagian pertengahan filmnya, tetapi melihat perjalanan Smoke dan Stack untuk membangun tempat bar miliknya di bagian awal film, itu benar-benar menarik banget sih untuk diikutin. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke selera sih. Gue ngerti kok kalau misalkan kalian ada yang ngerasa bosan atau ngantuk di bagian awal film ini. Film ini memiliki pacing yang lambat karena banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan di dalam filmnya, guys. Selain itu, pada bagian awal, film ini juga sangat berhasil ya untuk memperkenalkan setiap karakternya dengan porsi yang cukup, yang hal tersebut membuat kita bisa menjadi sangat dekat pada karakter yang ada di dalam filmnya, guys. Jadi kalau misalkan kalian ini tipikal orang yang selalu merasa peduli pada setiap karakter di dalam suatu film, gue yakin kalian pasti bakalan suka sih sama film ini. Oke, untuk dari segi teknis menurut gue udah nggak perlu diraguin lagi ya. Untuk sekelas film horor, menurut gue ini tuh film benar-benar sangat indah, guys. Menurut gue, film ini tuh memiliki visual yang sangat bagus. Semua aspek teknis seperti sinematografi, audio, editing, bahkan sampai visual efek, itu benar-benar bagus banget di film ini. Sinematografi di dalam film ini benar-benar cakep. Pergerakan kamera yang ada di dalam film ini sangat berhasil memberikan dinamika cerita yang menarik banget. Terutama itu pada saat adegan Sammy yang sedang bernyanyi, lalu kamera bergerak mengelilingi orang-orang yang sedang menari di sana. Itu adegan benar-benar keren banget sih. Gue nggak kebayang berapa lama mereka latihan untuk membuat adegan tersebut ya. Dan untuk pengambilan gambarnya juga, itu benar-benar bagus banget, guys. Setiap adegannya itu memiliki komposisi frame yang sangat rapi. Hal itu sangat berhasil memberikan suasana yang indah dan mencekam secara bersamaan. Walaupun ini adalah film horor, tapi mata gue tuh benar-benar dimanjakan banget sih sama visual yang terdapat pada film ini. Selain itu, pencahayaan yang ada di dalam film ini juga itu cakep banget, guys. Film ini banyak sekali menggunakan practical lighting yang membuat suasana dan atmosfer di dalam film ini menjadi terasa begitu nyata.
Film ini memanfaatkan sumber cahaya yang terlihat di dalam adegannya dengan sangat baik. Contohnya itu seperti lampu-lampu, api, dan sinar matahari langsung. Hal tersebut membuat pencahayaan yang ada di dalam film ini terasa sangat natural, guys. Nah, selanjutnya untuk editing dari film ini, itu juga menurut gue cukup bagus ya. Kalian bisa lihat sendiri pada opening scene-nya, adegannya itu benar-benar keren banget, guys. Yang dimana opening scene dari film ini itu adalah endingnya ya. Opening scene dari film ini itu menampilkan karakter Sammy yang masuk ke dalam gereja dan bertemu dengan orang tuanya. Saat Sammy datang ke tempat tersebut, dia terlihat sangat kacau sekali, guys. Yang dimana gitar miliknya itu sudah hancur dan terdapat luka yang cukup parah pada wajahnya. Diiringi dialog yang dilontarkan oleh ayahnya yang menyuruh Sammy untuk meninggalkan jalan yang dipenuhi oleh dosa, kemudian adegan berganti dengan cepat ke adegan yang lainnya. Memperlihatkan apa yang sudah menimpa karakter Sammy sebelumnya dengan perpindahan adegan yang terjadi begitu cepat. Dengan editing seperti itu, membuat adegan tersebut berhasil memberikan rasa penasaran dan ketegangan yang sangat kuat kepada penontonnya. Editannya itu terlihat cukup simpel tapi sangat efektif, yang membuat adegannya itu tidak terlalu lebay tapi justru membuat adegan tersebut menjadi sangat keren. Sambil ditemani oleh audio yang sangat sesuai pada setiap adegannya, hal tersebut berhasil menciptakan suasana yang begitu menegangkan di sepanjang filmnya. My son has felt the call of sin. But the good Lord calls upon us to be fishers of men who sin and show them the way. Oke, sekarang gue pengen ngebahas acting para pemainnya ya. Menurut gue, acting pemain yang paling menonjol di dalam film ini itu adalah penampilan dari Michael B. Jordan sebagai karakter Smoke dan Stack, guys. Penampilan dia di dalam film ini itu tuh benar-benar keren banget. Dia sangat berhasil memerankan dua karakter yang berbeda dengan kepribadian yang berbeda juga, guys. Yang dimana gua rasa hal kayak gini tuh sangat sulit untuk dilakukan ya sebagai seorang aktor. Tetapi entah bagaimana caranya dia berhasil memerankan dua karakter sekaligus dengan sangat baik di dalam film ini. Dengan bantuan visual efek yang sangat inovatif, mereka dapat menciptakan dua karakter kembar yang terlihat secara bersamaan dengan satu wajah aktor yang sama. Dan untuk aktor yang lainnya juga, menurut gua mereka semua berperan dengan sangat baik ya di dalam film ini. Gue sama sekali nggak ngelihat penampilan yang cukup buruk sih di dalam film ini. Semua pemain yang terlibat di dalam film ini, menurut gue mereka semua berperan dengan sangat baik. Mereka semua berhasil menghidupkan karakter-karakter yang mereka perankan, dan karena acting mereka jugalah yang menjadi salah satu alasan gue bisa suka sama karakter-karakter yang ada di dalam film ini, guys. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk film Sinners ini. Overall gua suka banget sama film ini, tapi seperti yang udah gua bilang di awal video ini, sepertinya ini tuh bukan film yang bisa dinikmati untuk semua orang. Selain memiliki pacing yang lambat, sebagai film horor, film ini menampilkan keseraman yang cukup berbeda dari film-film horor pada umumnya. Ini tuh bukan film horor biasa, guys. Jadi kalau misalkan kalian itu hanya mengharapkan jump scare di dalam film ini, kalian tuh udah salah banget, guys. Karena di film ini tuh, itu tuh sama sekali nggak memiliki jump scare di dalamnya. Kalau ada pun, itu paling cuma di opening scene-nya aja sih. Jadi film ini tuh menampilkan keseraman yang cukup berbeda dari film-film horor pada umumnya. Vampir yang ada di dalam film ini juga itu sangat menyeramkan, guys. Nah, tapi mereka membuat kita takut tuh bukan dengan cara yang biasa atau membosankan ya, melainkan dengan cara yang halus, menegangkan, dan juga cerdas. Menjelang akhir film, gue menjadi merasa waspada dan curiga kepada setiap karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Gue selalu berpikir, apakah dia ini manusia atau sudah jadi vampir? Menurut gua, film Sinners ini adalah film yang sangat kreatif, berani, dan memiliki atmosfer yang sangat kuat. Ini bukan film horor biasa dan juga bukan film vampir pada umumnya. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat unik dan menarik banget untuk kalian tonton. Untuk ratingnya sendiri, gua bakal kasih film ini rating 9,5/10. Hey, I didn't mean to scare you. Thought y'all done forgot about me in here. Come on, open the door, let me on out of here. Stay. It's you? Of course it's me, open the door. That ain't your brother. Oke, sebelum gua akhiri video ini, seperti biasa di sini gua pengen ngasih tahu dulu ke kalian kalau semua yang gua omongin di dalam video ini itu pure pendapat pribadi gua untuk film Sinners, guys.
Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri untuk film ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys.